sebutan sosok mulia ini kan sebenarnya kita mengapresiasi ya, karena itu mulia banget bagi kita itu di usianya yang sudah lanjut, yang sudah senja, tapi masih berusaha tanpa mengemis. Halo, saya Bima Ramadan. Dalam 12 menit ke depan, saya akan menceritakan pengalaman saya di Ketimbang Ngemis, Jakarta. Perkenalkan, nama saya Bima Ramadan dari Ketimbang Ngemis Jakarta. Saya di Ketimbang Ngemis Jakarta sebagai sekretaris umum. Lalu Ketimbang Ngemis Jakarta ini adalah komunitas sosial non-profit yang mengapresiasi para lansia. Para lansia ini kita sebutnya sosok mulia. Nah, mereka itu di masa usia senjanya itu masih berjualan. Nah, kegiatan kita ini ada eksekusi rutin. Di eksekusi rutin ini kita memberikan apresiasi, jadi menghapus kata bantuan, jadi kita mengapresiasi, bukan membantu, memberikan bantuan gitu. Selama dalam sebulan sekali itu ada pun uang donasi sebesar 2,5 juta, lalu masker medis, terus sama voucher belanja gitu. Voucher belanja ini inovasi terbaru dari tim kami. Yang sebelumnya itu adalah sembako gitu. Jadi voucher belanja. Karena sebutan sosok mulia ini kan sebenarnya kita mengapresiasi ya, karena itu mulia banget bagi kita itu di usianya yang sudah lanjut, yang sudah senja, tapi masih berusaha tanpa mengemis. Nah, bagi kami itu sangat mulia, makanya kita sebut sosok mulia. Aku pribadi itu ada di Ketimbang Ngemis Jakarta itu sejak tahun 2017. Itu diajak oleh kerabat satu universitas. Itu waktu itu ada proyek umroh untuk Solia. Nah, di situ saya diajak, saya di situ sebagai campers, belum menjadi anggota gitu. Lalu akhirnya saya bertanya-tanya, ini komunitas sebesar ini nanganinnya, dan lu nggak dapet uang sepeser pun, lu keren. Di situ hati saya terpanggil gitu loh, karena kan ini kemanusiaan. Pengalaman saya dan perasaan saya itu di Ketimbang Ngemis Jakarta itu sangat bahagia ya, karena di sini mengajarkan kita lebih banyak bersyukur. Ada loh orang tua lansia ini yang dengan keterbatasan fisiknya tapi semangat, dan ketika kita tanya, kakek dagang untuk apa, karena udah tua nih, kayak harusnya udah istirahat. Dan sangat bahagia sih di sini kita mempunyai teman-teman anggota yang satu visi, satu tujuan, dan suportif banget gitu. Dan saya sangat bahagia di Ketimbang Ngemis Jakarta. Latar belakang Ketimbang Ngemis ini, awalnya ini kan berawal dari seorang mahasiswa asal Yogyakarta, asal UGM, yaitu Mas Rizky. Nah, Mas Rizky ini ingin sholat Jumat. Awalnya ingin sholat Jumat. Ketika ingin sholat Jumat, Mas Rizky dilema. Ada pedagang kue basah di depan masjid. Nah, tapi mepet dengan waktu iqomah. Ini aku sholat dulu, apa beli dulu? Tapi Mas Rizky memilih untuk sholat dulu. Ketika selesai sholat, Mas Rizky keluar, ternyata mbah itu udah nggak ada di depan masjid. Dan terbesitlah di pikiran Mas Rizky, seharusnya aku tuh beli dulu. Padahal dengan kita membeli sama dengan memberi. Nah, itu ada di tanggal 12 Juni. 5 hari kemudian, Mas Rizky diundang ke salah satu televisi swasta, dan habis itu mengadakan gathering
di GBK waktu itu. Nah di GBK salah satunya Jakarta, yang hadir dalam gathering tersebut salah satunya Jakarta. Pada tanggal 18 Juni kita gathering di GBK, terbentuklah Ketimbang Ngemis Jakarta gitu. Dan foundernya adalah Kak Yona dan Kak Miftahul Jannah atau yang kita panggil Kak Mijon. Ketimbang Ngemis ini ada 47 regional. Kita regional ya, bukan bicara provinsi. Kalau di Ketimbang Ngemis Jakarta sendiri itu anggotanya hari ini ada 49. Dan untuk seluruh Indonesianya itu 300 lebih. Suka dan dukanya. Sukanya itu kita mempunyai kawan-kawan yang sangat suportif ya, sangat keren pokoknya untuk pemikiran dan segalanya, sampai melakukan eksekusi apapun itu keren semua, pemikiran, inovasi, gagasan yang terbaru ini juga sangat keren. Nah, dukanya adalah ketika mendengarkan kisah-kisah para Solia ini yang sangat menyedihkan, yang sangat disayangkan gitu loh. Dalam tahap untuk kita mengapresiasi Solia, kan awalnya itu kan kita kan infoin sama warganet di Instagram, di medsos kita itu kita di tag oleh warganet, oleh followers. Ini ada informasi sosok mulia di Menteng, dagangnya itu di daerah Matraman. Nah, akhirnya kita survei ke lokasi jualannya, dan yang terpenting juga kita survei lokasi rumahnya, karena itu kita lihat tuh apakah masuk kriteria, yaitu secara umur, pendapatan per hari, tanggungan hidupnya. Seperti terkadang mereka itu dagang koran yang untungnya hanya Rp1.000, bawa korannya itu sehari bawa 30 koran, berarti 30.000. Sedangkan kontrakannya itu 800.000. Dan itu akhirnya masuk ke list eksekusi kita, masuk kegiatan eksekusi bulanan kita yang kita apresiasi, kita berikan uang tunai sebesar 2,5 juta, voucher belanja, dan masker medis. Kriteria ini sendiri kita sudah ada di ADART komunitas, yaitu 50 tahun ke atas dan 50 tahun ke bawah itu berkebutuhan khusus, difabel. Karena kita sadar kita sebagai kiblat informasi keberadaan para sosok mulia yang ada di Jakarta. Instagram ini menurut kita ya, ini sangat seksi. Semuanya cepatlah lewat Instagram itu. Tapi selain Instagram pun kita juga mengikuti perkembangan zaman. Kita mengikuti perkembangan zaman seperti kita sudah mempunyai TikTok, Twitter, dulu itu kita ada Pet, tapi Pet sudah tidak ada, dan lain-lain banyak, sampai kita mempunyai just tip dagangan Solia di Tokopedia. Nah, untuk teman-teman yang ingin berbagi informasi mengenai keberadaan sosok mulia, teman-teman itu bisa nge-tag Instagram kita atau medsos kita yang lainnya di @ketimbang.ngemis.jakarta. Nah, selain itu juga teman-teman menginformasikannya juga lengkap, seperti lokasi dagangnya sampai tanya di mana kakek tinggal gitu. Jadi kita juga mudah untuk melakukan survei tempat ke rumah para sosok mulia tersebut. Impact dari Ketimbang Ngemis Jakarta ini untuk masyarakat berantusias untuk mengkampanyekan memberi dengan membeli. Karena ketika kita membeli dagangan para lansia itu sama dengan kita memberi. Karena para lansia ini berjualan itu bukan untuk hidupnya sebulan ke depan, tapi untuk besok aku harus makan apa kalau hari ini nggak dagang. Jadi mereka itu hidupnya untuk esok hari. Karena ketika kita membeli itu sama dengan memberi. Jadikan ini habits gitu. Belilah walaupun kalian tidak butuh. Jadikan ini habits. Ya, untuk teman-teman yang ingin membantu para sosok mulia, kalian bisa melakukan donasi amanah. Di setiap bulannya itu kita akan ada eksekusi rutin. Nah, nanti ada pun postingan-postingan Solia, kriteria Solia ini, kalian bisa melakukan donasi amanah. Tinggal kalian pilih ingin
donasi amanah ke misal kakek Rahman atau nenek Sutiyah. Kalian tinggal pilih aja, nanti transfer ke BCA atas nama Yona Luverina. Lalu jika tidak berdonasi amanah, teman-teman juga bisa melakukan donasi ke BCA juga atas nama Yona Luverina, itu akan masuk ke donasi umum. Dan donasi umum ini kita olah untuk kebutuhan eksekusi rutin atau proyek-proyek spesial yang kita tidak melakukan open donasi gitu. Dan sekali lagi, uang donasi ini baik donasi amanah atau donasi umum, anggota-anggota Ketimbang Ngemis Jakarta tidak menyentuh Rp1 pun atau tidak memakan Rp1 pun dari uang donasi ini. Kita pure non profit. Harapanku itu untuk Ketimbang Ngemis Jakarta itu, dan semoga Ketimbang Ngemis Jakarta ini tetap panjang umur, tetap melakukan kebaikan, dan tetap mengkampanyekan say no to ngemis, juga mengkampanyekan memberi dengan membeli.